Tuhan jadi manusia iki piye kan jadinya gitu saya mikir ya gitu loh karena kenapa Ya kalau nggak gitu ada kan nggak perlunya laku juga gitu loh. dagangannya, Bang. Ya. Nah, lalu ada perlunya juga kita meninjau Yesaya 9 ayat keempat untuk mengetahui siapa yang dibicarakan di dalam ayat ke-6. Nah, di Yesaya pasal 9 ayat keempat atau ayat ketiga ya di beberapa teks. Bunyinya seperti ini, sebab kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan, seperti pada hari kekalahan Median. Jadi di zaman orang yang dibicarakan di Yesaya ayat 9 ayat ke-6 ya Yesaya 9 ayat ke-6 itu akan terjadi sebuah fenomena Bang. Fenomena apa? Fenomena seperti hari di mana kerajaan atau pasukan Median dikalahkan. Nah, fenomena apakah itu yang ketika terjadi di waktu atau di hari Median dikalahkan? Nah, kita bisa lihat dalam peristiwa kekalahan Median. Itu termaktub di dalam kitab Hakim pasal ke-8 ayat 4 sampai dengan 10. Yaitu apa? Sebentar, kena kursor nih. Median dikalahkan Gideon dengan bantuan Hashem yang menjadikan pasukan Median saling bunuh sesamanya dan tewaslah sebanyak 120.000 orang. Nah, ini tercatat di Hakim-Hakim pasal 8 ayat keempat sampai dengan 10. Ya. Lalu, apakah di zaman Hizkia fenomena seperti hari Median dikalahkan yang saya tunjuk ini terjadi? Jawabannya terjadi, Bang Raka. Itu bisa kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal ke-18 dari ayat ke-1 sampai dengan ayat akhir. Dan kejadian yang sama terjadi di zaman Raja Hizkia seperti yang terjadi di saat Median dikalahkan, yaitu pasukan Raja Asyur dikalahkan atas bantuan Hashem Elohim dan membuat mereka saling bunuh sesamanya. Didokumentasikan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat terakhir. Kalau ini mau dipaksakan untuk Yesus, Yesus gak memenuhi nubuatan di ayat keempatnya. Karena kenapa? Di zaman Yesus ada nggak fenomena yang seperti hari Median dikalahkan? Nggak pernah terjadi, saya katakan. Wis nggak nyambung kalau itu untuk Yesus. Memang pahit buat yang Kristen. Makanya Kristen ketika bicara Yesaya pasal 9 ini ya, yang dinubuatkan itu yang dicuplik cuma satu ayat, yaitu apa? Yesaya pasal 9 ayat ke-6-nya. Mereka nggak mau baca dari ayat ke-1-nya. Kalau baca dari ayat ke-1 sampai akhir nyungsep. Karena kenapa? Konteksnya nggak nyambung. Seperti itu Bang Raka. Monggo mungkin kalau mau ditanggapi itu yang bisa saya jelaskan. More boleh nanya nggak More? Ya gini, bentar. Saya ngomong dulu ya. Ini mumpung ada Bang, bentar. Mumpung ada Bang More, ini aku ada pertanyaan yang mengganjal. Enggak, ya saya gini. Saya nanya dong dikit mengenai ayat yang tadi, boleh nggak? Saya komentari dulu ya. Dikit bentar. Ini ini sudah tembus angka 300 teman-teman. Bentar. Iya, silakan. Bagus itu buat para bagus. Nah, bentar. Saya coba Bang. Ya gini, nanti kamu tanggapi Bang Wil. Bentar aja. Sebentar. Ini ya. Kan tadi udah panjang lebar tuh, Bang. Ya, udah panjang lebar diceritakan. Silakan. Wil tanggapi Wil. Jadi gini, saya menghargai Bang Rizky punya pengetahuan lebih banyak dari itu ya. Mungkin dari saya, ada teman-teman saya, ya saya menghargai emang. Kalau dibacakan itu betul menurut Bang Rizky ya silakan monggo bagi kami kan. Tapi kemudian bukan kata saya Pak, jangan tapi Pak Wil, saya punya hak bicara karena Pak Wil framing saya, dengar. Pak Wil yang perlu dengar saya. Pak Wil memframing itu pendapat saya, itu pendapatnya Rabi Yahudi, bukan pendapat saya hanya ngutip saja. Tegaskan itu Pak. Iya. Jangan framing Pak, jangan ngibul di sini. Saya membacakan menurut jangan framing Bang Wil, jangan begitu. Framing, ilmu ini diberikan oleh para rabi. Iya, jangan bilang saya Bang. Jangan begitu Bang. Oke, bukan salah Rizky ya. Oke, bukan salah Anda, tapi salah Rabi ya. Oke, kita kesampingkan itu. Saya mau bilang begini buat semua teman-teman sekalian. Jadi kita adem ayam kan, saya nggak mau juga berdebat masalah itu. Karena keterbatasan ilmu saya akui gitu. Tapi begini Bang, konsep penyelamatan itu kalau kemudian tadi dibicarakan di saya ayat 6 ayat 6 itu ya di keseluruhannya satu pasal ya saya 11 ayat 1 sampai 16 gitu ya. Kenapa kami mengambil bukan saya yang mengambil tapi seluruh teman-teman Kristen
percaya akan nubuatan ini, Pak. Dan itu bukan hanya saya yang percaya, ada hampir 3 miliar orang percaya bahwa nubuatan ini. Masalah itu. Ya, nggak masalah. Yang saya cuma mau tanggepin ini apa Bang Rizky tadi. Tapi bukan itu poin bagi kami, Bang. Bukan salah satu poin bagi kami untuk kemudian membantah iman percaya kami, enggak. Kami tetap percaya kalau itu nubuatan mengenai Yesus, dan itu semua. Hargai pendapat abang. Iya, nggak ada masalah itu. Iya, Kamu nggak mau masalah, menganggap nggak kontot masalah. itu Ini Yesus. saya mau bilang. Itu kitab Yahudi, saya ya gini, terserah Bang. kamu, hak kamu itu. Oh, iya betul. Oke, saya bilang saya menghargai kan. Tadi saya sudah bilang dari awal. Bang Raka juga saya hargai di sini sebagai pemilik room. Tapi saya kalau statement dari saya ya pribadi ya, saya mungkin mewakili juga ada beberapa teman, saya tidak bilang semua. Gini, jadi konsep penyelamatan itu salah satunya memang ambil dari situ untuk konsep kelahiran. Kita masuk ke penyelamatan. Kami kemudian percaya bahwa kenapa kami percaya Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai, adalah Allah perkasa, adalah Bapa yang kekal, adalah penasihat ajaib, karena itu sifat keilahiannya dia di dalam konteks pembacaan ini ada di diri Yesus gitu loh. Itu yang kami percaya. Maaf Pak Wil perlu jelaskan lagi gini, Raja Damai, ya Allah penasihat ajaib, Bapa yang kekal, lalu Allah yang perkasa, Raja Damai, itu dalam konteks terjemahan Pak, di koma-koma itu, karena kalau di dalam teks aslinya nggak di koma-koma gitu Pak. Ya Jadi udah. jangan framing Kan lagi Pak. asumsi dia, Ya. Pak. Pak More biarin aja dia ngomong menurut dia, teologi dia. Terserah itu ngomong apa sih Willy. Ya, maksudnya gini Bang Raka, saya pengennya gini loh. Ya, maksud gini, saya pengennya gini loh. Saudara-saudara Kristen itu coba jujur menurut terjemahan kayak gitu loh. Karena original teksnya nggak sama dengan terjemahan, masalahnya gitu. Dan saya buktikan tadi. Ini Bang Raka, Bang Rizky, konsep kami untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan itu salah satunya adalah nubuatan para nabi. Kemudian dia terjemahan, berdasarkan terjemahan Pak. Coba ditegaskan itu Pak. Kalau Bapak bilang begitu ya kalau Bapak bilang kami terjemahan, oh it's okay. Kami tidak pengaruh. Iya, berarti gini Pak Wil. Saya cuma ingin kejujuran dari saudara Kristen. Berdasarkan terjemahan itu nubuatan. Nah, saya acungi jempol 10 untuk Pak Wil kalau berani statement kayak gitu. Karena secara original teksnya itu nggak dipotong-potong kayak gitu Pak, dan sudah saya buktikan tadi depan Bapak. Begitu loh. Dipotong-potong itu cuma ada dalam terjemahan. Bang, jangankan ayat dipotong Bang, Tuhannya aja dibelah jadi 3 kok, dicaca begitu. Dan sekarang terkait dengan Bereshit bara Elohim, ada kata Allah, Roh Allah, dan firman-Nya. Bang Raka, jangan lari kemana-mana dulu. Itu ayat itu katanya Trinitas, padahal ayat Roh Allah, Allah dan firman-Nya yang ada di Perjanjian Lama, itu kan maksudnya tidak begitu kan Bang More? Silakan Bang, dijelaskan terkait dengan Roh Allah, Allah dan firman-Nya. Saya dulu Bang. Dipakai orang Kristen Bang untuk menjelaskan Trinitas. Gimana saya mau? Ya ampun, saya bicara. Ya nggak apa-apa Bang Raka, biar Pak Wil dulu. Ya, biar Pak Wil dulu ngomong. Jadi statement saya di sini adalah pengertian penebusan itu sendiri bagi kami Allah sudah selesai. Alkitab itu sudah finish buat kami. Jadi dia menjelaskan dirinya sendiri gitu, bahwa yang kami percaya bahwa Allah yang ada, yang menjadi firman itu sendiri, yang adalah roh itu sendiri, yang itu yang kami percaya, yang kemudian menunjukkan eksistensinya kemudian waktu pada saat dia bangkit dan dia sekarang berada. Eksistensi. Dibenerin dulu ngomongnya belum lurus itu. Terima kasih udah lurus masih belok itu ngomong. Iya benar-benar, maaf. Gini, jadi itulah yang kemudian menjadi standar iman kami, percaya bahwa Allah itu penyelamat kami. Jadi apapun itu yang dibicarakan oleh Bang Rizky tadi saya hargai, tapi kemudian tidak meruntuhkan iman percaya kami untuk mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya penebus umat manusia. Saya tidak akan bertanya ke teman-teman di sini masalah Muslim, itu saya hanya harus menyatakan hak saya untuk membela iman percaya saya. Itu aja ya. Sudah boleh saya tanggapi Pak Wil. Boleh saya tanggapi Pak Wil? Bentar ya Bang Raka, saya tanggapi dulu. Ditanggapi Pak Wil diam. Saya tanggapi. Ya. Masalahnya udah terlalu lama sih tadi. Ya gitu. Iya, nggak apa-apa, saya tanggapin statement Pak Wil semua. Nah, saya di sini setuju dengan Pak Wil. Kalau Pak Wil mau imannya Pak Wil seperti itu, silahkan. Saya tegaskan ya, saya orang yang nggak peduli mau orang itu nyembah apa Pak.
Karena saya orang perbandingan agama, Pak. Buat saya agama-agama itu yang banyak tadi itu bagaikan apa ya? Bagaikan sebuah bunga di dalam sebuah taman yang berwarna-warni. Dalam pandangan saya yang seorang analis perbandingan agama demikian. Jadi saya orang yang nggak apa ya, nggak memperdulikan orang itu mau sembah apa, itu urusan dia, bukan urusan saya. Sampai ada orang menganggap kaleng kerupuk atau sendal jepit itu adalah Tuhan, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Nah, tapi yang perlu ditegaskan lagi di sini, Pak, gitu, yang tadi saya bilang, pertama, yang saya ingin ralat sedikit ya dari Pak Wil gitu loh. Itu menyatakan demikian bukan menurut Alkitab, tapi menurut terjemahan Alkitab. Itu perlu ditegaskan. Karena kenapa? Saya sudah buktikan tadi di dalam original teksnya yang berbahasa Ibrani ya. Karena kitab Perjanjian Lama itu yang saudara-saudara Kristen sebut Perjanjian Lama nggak ditulis pakai bahasa Indonesia, Pak. Nggak, ditulis pakai bahasa Ibrani. Dan di dalam teks Ibraninya nggak dipotong-potong, Pak, disatukan. Itu yang pertama. Jadi harus ditegaskan, harus jujur. Menurut terjemahan itu nubuatan. Nah, harus jujur, gitu loh. Makanya kalau bicara di akademis harus jujur, Pak. Itu yang pertama, saya koreksi. Bentar, Pak Wil, bentar. Saya nggak menyela loh dari kata-kata Pak Wil tadi. Yang kedua ya, gitu. Pak Wil sudah baper duluan. Saya menjelaskan ini dalam ranah tekstual, bukan ngomongin teologis, gitu loh. Dan bukan untuk maksud menggoyang imannya Pak Wil. Saya nggak peduli mau Pak Wil sembah Yesus. Yang penting, Pak, garis bawah itu. Gitu loh. Betul, Iya, mau betul. Pak Wil, ya mau Garis Pak bawah Wil itu, Pak Wil, garis bawah itu. perlu digaris bawahi. Saya nggak mau mempengaruhi Pak Wil saya nggak mau, bukan urusan saya gitu loh. Mau orang Kristen sembah Yesus 3 miliar orang itu bukan urusan saya gitu loh. Dan saya juga nggak sedikit pun mau mengguncang iman kalian. Kalian harus imani itu, malah saya tekankan, jangan sampai terpengaruh sama saya. Saya katakan akan demikian. Karena kenapa? Saya orang yang sangat menjaga hak dan keimanan seseorang. Gitu loh. Itu yang pertama perlu ditegaskan. Saya hanya menjelaskan dari sisi kitab tekstualnya, gitu loh. Secara original teksnya demikian. Mau Bapak menggunakan standar iman buta ya, walaupun tekstualnya nggak sesuai dengan keimanan Bapak, tapi tetap Bapak imani, silahkan. Itu bukan urusan saya, gitu loh. Ya tapi perlu diakui, berarti Bapak mengimani berdasarkan terjemahan dan iman buta, selesai. Gitu loh, saya pun gak akan ganggu gugat. Gitu loh. Gitu Pak Wil, jadi jangan baper Pak Wil. Saya datang ke dalam diskusi ini, saya nggak sedikit pun mau goyang keimanan saudara Kristen. Kurang kerjaan banget Pak, saya masih nggak punya waktu saya untuk ngegoyang keimanan seseorang Pak. Itu aja yang perlu saya tegaskan. Monggo saya kembalikan ke Bang Raka, terima kasih. Ya, gini, oke Pak Wil, ya jelas ya. Gini Pak, aku nanya, mumpung ada. Ya Pak Wil, bentar. Sudah. Tidak ada kaitan sama keimananmu. Kamu tetap meyakini Tuhan kamu. Silakan. Tidak ada paksaan di sini, nggak ada. Sebentar Bang Raka. Kita kan lagi diskusi. Saya terima semua apa yang dibilang tadi. Saya coba akan mempelajari ya, bagi pekerjaan PR saya yang Bapak bilang koma-koma itu tadi. Saya bukan baper, tapi saya mempelajari. Sambil sembari saya juga buka-buka buku di sini, tapi saya akan coba pelajari itu. Tapi kan berikan saya waktu gitu. Bukan berarti saya menerima begitu saja, enggak. Kami orang Kristen harus diajarkan untuk cerdas juga. Jangan menerima begitu aja. Walaupun udah dibacakan tadi sama Bang Rizky, tapi itu haknya Bang Rizky kan gitu. Haknya juga teman-teman Muslim untuk kemudian mempercayai hal itu. Saya nggak bilang lagi di framing ke arah sana, enggak. Tapi saya hanya menyatakan di sini bahwa terima kasih lah kalau sudah dikuatkan lah iman percaya saya, karena itu nggak ngaruh juga buat saya kan gitu. Jadi itu saja saya bilang. Bang Raka terima kasih banyak atas kesempatan. Bang Rizky juga sudah membuka rahasia-rahasia. Sama-sama Pak Wil. Izin Pak Wil, sebelum Pak Wil turun, saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya sama Pak Wil ya. Saya mohon maaf sebelumnya ya. Kalau ya. Saya udah bilang sama teman-teman yang taping di bawah, saya nggak ngaruh. Sekalipun ada datang dari malaikat dari surga pun untuk datang menjelaskan iman selain Injil selain dari Injil yang kami imani, kami nggak ngaruh gitu. Ya, Gitu boleh. Mantap. Artinya itu statement saya, ya kan. Terserah lah kalau mau tapi saya menghargai itu. Sebagai mungkin teman-teman Muslim itu sebagai pelajaran. Kalau bagi saya hanya untuk perbandingan aja. Minta maaf juga seperti Bang Rizky bilang tadi. Terima kasih banyak. Anak saya ada minta pulsa, jadi saya daripada doubling, saya harus turun dulu. Terima kasih banyak atas ini. Nanti kita naik lagi diskusi lagi Bang Rizky. Saya perlu juga dapat pengetahuan dari Anda. Siap Bang Wil, silakan Bang Wil. Gini. Mohon maaf Pak Wil kalau ada salah kata Pak Wil. Makasih Pak Wil. Kita turun dulu ya Bang Raka, udah terlalu lama sih. Ya. Jadi gini. Minta maaf. Silakan Bang Wil.
Kita tidak Salam menggugat Bang toleransi. Will. Bang Will mau nyembah Yesus Nah, nggak apa-apa. saya juga kan terbuka juga. Tidak ada yang melarang nyembah siapa di Jadi, sini. Mau nyembah si kering listrik, ini mau nyembah tiang listrik, nggak ada yang masalah. ya Silakan. sandal jepit, Sesuai kaleng dengan keyakinan kerupuk, bebas masing-masing. saya sudah. Heeh. Kita cuma Ini mengkaji Bang kok. Rizky, ini ada beberapa yang saya mau tanya. Salah satu yang menggelitik itu tadi terkait Nabi Muhammad itu adalah bagian dari rancangan Hasem. Yang selama ini di dalam Islam yang teman-teman ketahui, ketika pendeta Bukhairo melihat Nabi, itu melihat tanda-tanda kenabian di dalam diri Nabi Muhammad, yaitu salah satunya ketika berjalan beliau itu dinaungi awan. Lalu dia membuka di badan. Itu ada di Ya bentar, catatan orang Yahudi itu makanya ada. aku mau tanya Oh. ke situ Bang. Ya betul. Makanya saya mau tanya itu Bang. Jadi gini, ketika dibuka bajunya, dilihat baunya, terlihat dia melihat ada tanda di situ, tapi kita nggak ngerti apa sih yang dilihat Bukhairo. Terus satu lagi, dikatakan Quran mengatakan bahwa sebetulnya mereka itu mengenal Muhammad, bahkan seperti mengenal anak mereka sendiri ya. Ini sekarang saya masuk ke pertanyaan kepada Bang More yang selama ini sudah mendapatkan ilmu dari sudut Yudaisme. Silakan Bang, ciri-ciri apa sebenarnya yang ada di dalam dunia keyahudian yang merujuk kepada kenabian Nabi Muhammad ini? Silakan. Oke, terima kasih Bang Raka. Sebenarnya ini masalah klasik ya sebenarnya. Dari 2008 sebenarnya sudah membahas ini gitu. Tapi memang sudah Kristen pasti akan menolak itu. Jadi pertama saya akan sebutkan dulu ya. Izin Mure. Ya. Izin Mure supaya Siap. saya bisa tampilkan juga di layar. Nanti kalau memang ada yang perlu dibuka, ada nggak di Sefaria supaya tak buka sekalian di layar. Oh, siap. Mungkin nanti Bang kalau Abang mau buka, saya akan buatkan VT khusus ya, karena sebenarnya literasi yang saya bawa agak panjang gitu loh, dan itu termaktub juga ada di Sefaria. Bang Brewok bisa baca di dalam Legend of the Jew atau legenda orang-orang Yahudi ya namanya. Jadi pertama-tama ini juga untuk Bang Raka juga dan Bang Brewok semuanya, kalau mau membaca tentang itu bisa Abang buka ke Sefaria, masuk Sefaria, klik menu Midras ya. Jadi urutannya satu buka Sefaria. Satu buka Sefaria. Ya. Satu buka Sefaria yang pertama. Ketika sudah masuk ke website Sefaria, klik Midras. Ya, silahkan dicatat, klik Midras. Setelah klik Midras, lalu klik Legend of the Jew. Nah, silahkan dibaca itu. Kalau kita baca perlahan, kita akan ketemu di situ ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Salah satunya aja ya saya sebutkan, beberapanya. Satu, awan ketika panas terik ya. Awan akan menaungi dia dalam setiap langkahnya. Dan itu dialami oleh Moshe Rabenu dan juga dialami juga oleh Nabi Muhammad SAW. Moshe Rabenu itu Musa alaihissalam, gitu loh. Yang kedua, pohon-pohon pun akan menaungi dia ketika dia dalam panas terik. Dan itu terjadi oleh Nabi Muhammad SAW dan diketahui oleh yang namanya pendeta Bahira. Dan itu sesuai dengan catatan orang-orang Yahudi. Ada di dalam Legend of the Jew. Cara membukanya gimana? Buka Sefaria, buka Midras, lalu klik Legend of the Jew. Bisa dibaca di sana. Kalau dalam literasi cetaknya, Ikhwan Filah mau pengen punya yang cetaknya, bisa cari buku namanya Mikraot Gedolot. Itu karya Rabbi Ibn Ezra. Waktu saya Bahasa debat apa, tahun More? lalu. Bukunya bahasa apa Kenapa? tuh, More? Bukunya bahasa apa yang bukunya bahasa nggak bisa Ibrani. baca, More, kita. Ya nanti mungkin saya buka kelas nanti lah. Saya buka kelas sama Iya, Soeb iya. nanti biar bisa baca. ya jadi saya jelaskan dulu literasi kalau bentuk cetaknya itu namanya Mikraot Gedolot. Mikraot Gedolot itu karya Ibn Ezra. Nah, memang berbahasa Ibrani. Nah, lalu ada juga satu lagi namanya Hatorah Emet Berashit, yaitu karyanya dari Rasak, Rabbi Salomo ben Maimon. Rasak itu dari Raibah Saadia Gaon, maksud saya. Kalau Salomo ben Maimon Rambam, kalau Maimon. Nah, Rasak itu adalah Rabbi Saadia Gaon. Nah, teksnya
si tafsirannya ini itu berbahasa Arab tapi tulisannya masih Ibrani. Jadi kalau bisa baca Ibrani, ngerti bahasa Arab pasti mengerti gitu loh apa yang dicatat oleh seorang rasag. Yang saya pernah dengar juga ya dari dari salah satu TikToker Kristen ya. Adik siapa itu Bang Brewok yang kalau bikin VT itu mukanya kayak kartun gitu hitam putih, pakai Oh, pakai iya. mahkota Nano itu cewek. Jane. Yang Princess ya, Jane, ya, itu. muka kartun. Ya, saya sering. Princess. Ya, Princess muka kartun. Jane, ya. Saya nyebutnya muka kartun itu. Karena kayak kartun mukanya gitu, kayak komik-komik Naruto, komik Conan gitu kan. Karena sebenarnya saya senang anime juga, saya senang baca-baca komik. Jadi kayak kartun mukanya. Nah, itu dia Ya, ya. mengatakan rasak gitu bahkan dibilang apa? Dibilang rabi yang bobrok. Ini kurang ngajar kalau kata saya. Untung dia ngomong sama orang Islam. Coba kalau ngomong sama orang Yahudi, bisa disalib kayak Tuhannya saya jamin. Gitu loh. Karena kenapa? Saya perlu jelaskan. Ini bonus ya Bang Raka ya. Saya menjelaskan otoritasnya Rasak di sini ya. Ya. Rasak itu dijuluki raksasa Torah atau raja Torah. King of the Torah. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena menurut pandangan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi bisa berpandangan demikian? Karena rabi-rabi yang otoritatif di dalam literasi keyahudian, dalam keilmuan keyahudian itu banyak yang menjadi muridnya seorang Rasak atau Rai Saadia Gaon. Salah satunya apa? Rasi yang kita kenal, Rasi Rabi Salomo ben Yesak. Itu muridnya siapa? Dia muridnya Rasak. Oh, Solomon bin Ishak gitu ya. Nah. Iya, itu muridnya Rasak gitu loh. Jadi Rasak gini kalau di kita ya di Islam itu gambarannya seperti siapa? Seperti Imam Malik yang memiliki murid imam-imam juga gitu loh. Gurunya dari para imam Malik gitu. Nah, sama kalau di Yahudi itu yakni Rasak. Siap. Bang, ini Bang, kalau yang secara tertulis yang ada itu kan kita masih belum tahu. Karena dikatakan menyebut masalah fisik Bang. Ketika Bukhairo itu melihat apakah memang ada ciri-ciri fisik Bang di sana Bang? Kalau ciri-ciri fisik dan yang ya oke. Saya jawab secara objektif aja ya, secara objektif saya jawab. Kalau secara ciri-ciri fisik di catatan Yahudi tidak saya temukan. Kalau ciri-ciri fisik. Tapi ciri-ciri tanda bahwa Tuhan atau ilah itu berkenan kepada dia yaitu salah satunya tadi yakni pohon-pohon menaungi dia dari panas sama awan itu ya Bang. Awan, ya betul. Dan itu sejalan kalau dengan Sirah Nabawiyah. Belum ya, belum. Secara spesifik belum. Bang Raka mohon izin Bang. Bang Rizky mohon izin sebentar. Ya, ini apa? Mau bertanya atau gimana, Pak? Enggak mau bertanya. Mau nanya ke Bang Rizky sebentar aja, Bang. Bang, tadi yang penjelasan Abang tadi di forum tadi itu ada channel YouTube-nya atau enggak, Bang? Biar kami yang mungkin pemahamannya kurang seperti saya itu bisa mempelajari lebih dalam. Bisa. Kalau mau melihat kajian-kajian saya, bisa saksikan di channel official organisasi saya, yayasan saya. Yaitu apa? Ya, bisa masuk ke YouTube lalu cari Lentera Rohani Institute. Di situ ada saya, Bang, informasinya. Ya, oke. Bang Moto siap. Gini Bang, nanya lagi. Terkait dengan tuduhan Kristen yang mengatakan bahwa Islam itu mengadopsi cerita hoak dari Yahudi tentang Abraham yang dibakar oleh Raja Nimrod. Itu apakah benar tuduhan itu adalah dongeng Yahudi, Bang? Silakan, Bang, diklarifikasi. Ya, saya klarifikasi ya. Memang orang Kristen itu nggak percaya dengan cerita itu, tapi dalam perspektif Yahudi itu adalah cerita yang sebenar-benarnya diturunkan secara turun-temurun berdasarkan tradisi lisan atau hafalan, seperti hadits. Oh, karena berarti kenapa? Sudah diklarifikasi ya dari sudut pandang Yahudi itu bukan dongeng, tapi yang Kristen ini yang memvonis itu dongeng, begitu ya, Bang ya? Ya, dan saya tahu dan saya katakan kayak gini, Kristen harus mengatakan itu dongeng. Karena kenapa? Kalau Kristen nggak mengatakan itu dongeng, maka keimanan dia telah murtad jadinya. Karena kenapa? Percaya literasi Yahudi soalnya gitu kan. Sedangkan literasi Yahudi nggak sejalan dengan mereka. Mereka harus mengatakan itu dongeng untuk mengukuhkan keimanan mereka. Itu alasannya, Bang Raka. Dan bagi saya ya sah-sah aja. Ini kebetulan Abang juga ini belajar tentang Zoroaster. Jadi gini. Si Miss Esta ini alias Esther Hadasa ini mengatakan bahwa
Ashabul Kahfi itu diadopsi dari cerita Seven Sleeper, Bang. Silakan, Bang. Tolong, mungkin Abang pernah melihat sendiri tentang apa itu Zoroaster dan apakah benar cerita itu cerita adopsi dari situ seperti yang dikatakan Miss Hadasa ini untuk memfitnah Islam, untuk memojokkan Islam. Silakan. Oke. Kalau yang saya tahu ya, memang untuk Ya, silakan. Ashabul Kahfi ini memang beragam ceritanya dari beberapa literasi. Saya katakan fair saja. Nah, dari Ya, kalangan silakan. literasi Kristen ya, Kristen sendiri malah mengakui kebenaran cerita tersebut. Bahkan tercatat di dalam catatan para bapak-bapak ortodok Koptik. Seven Ada Sleeper. literasinya. Iya, Iya, Seven Oh, ada Sleeper. cerita itu. gereja gitu ini loh. ortodok Syria berarti. Syria atau Ortodok, Koptik Syriak. ini? Mesir ya? Syriak Oke, dan oke, Koptik, pokoknya gereja-gereja timur ya yang berbahasa Arab. Gereja Timur. Itu Ya. punya literasi tentang itu. Makanya kalau pernah lihat ya, Saifuddin Ibrahim itu pernah fitnah Islamnya kayak gini. Bukan ini ya, tapi dibilang Al-Qur'an itu nyontek catatan dari bapak-bapak gereja ortodok terkait soal 7 pemuda yang Sleeper. tertidur gitu loh. Seven Sleeper Ya, tadi. Seven Karena Sleeper, kenapa? kan. Memang saya akui ya, orang-orang Kristen ortodok ya gereja-gereja timur ini mencatat kisah tersebut gitu loh. Dan mereka ini perlu diketahui bukan kalangan Masihun tapi Nestorian yang bahkan di kalangan orang-orang Kristen sendiri dianggap sesat Nestorian itu. Jadi jangan cocok logi gitu loh. Karena kenapa? Kalau kalian merasa itu sesat ya udah nggak usah diungkit-ungkit gitu loh catatan tentang apa yang terjadi dalam kaum mereka, dan itu dialami oleh kaum Nestorian atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan Nasoroh. Seperti itu, Bang. Nah, ini lagi yang kita harus saya tanyakan ini, mumpung ada Abang di sini. Jadi terkait dengan YHWH, selama Abang studi di sana itu pembacaan yang benar itu gimana sih? Apakah ya huwa di sini sama seperti Al-Ikhlas kul huwa atau bagaimana, Bang? Karena selama ini yang saya tahu, yang saya pelajari terkait kata Yahuwa itu atau kata Eloa atau kata Elohim yang asal katanya El itu tadi atau Il itu adalah ilah sehingga menjadi Allah, dan itu diterjemahkan oleh LAI, hanya kitab LAI saja yang Alkitabnya menulis God atau Theos itu dengan kata Allah atau kata Allah, walaupun itu bukan proper name, Bang, tapi hanya sebuah ini gelar. Jadi bukan hanya proper name. Bagaimana menurut Abang tentang Yod-He Vav-He itu, Bang? Apakah Oke, itu terima kasih, menurut Bang para Raka. rabi itu adalah Hasem itu adalah Allah itu sendiri? Silakan. Oke, jadi pertama gini ya. Saya jelaskan dulu dari perspektif Yahudi. Karena sebenarnya kalau kita mau kaji dari perspektif Islam nggak akan nyambung. Karena kenapa? Islam nggak kena Yud He Waw He, masalahnya itu. Ya, jadi betul, saya di betul. sini ketika membicarakan Yahweh mohon maaf dulu sama Bang Raka dan semua yang ada di sini gitu kan. Ikhwan Filah juga yang ada di live chat ya. Saya tidak akan membahas dalam perspektif Islam. Karena kenapa? Perspektif Islam tidak mengenal literasi terkait siapa Yud He Waw He. Tapi di sini saya hanya mengatakan berdasarkan perspektif Yudaism. Dan Yudaism sendiri paling otoritas kalau untuk ngomongin Yud He Waw He. Mengapa demikian? Ya sebelum ada saudara-saudara Kristen mereka dulu yang kenal itu gitu loh. Pertama pertanyaannya dibaca apa sih Yud He Waw He tersebut gitu Ya, kan. itu dibaca Nah, apa sih sebetulnya? Oke, kalau kita bicara dari tradisi lisan, kita nggak akan bisa temukan itu dibaca apa. Karena kenapa? Orang Yahudi setelah keruntuhan bait suci, setelah kehancuran bait suci atau Temple of Solomo ya, itu tidak pernah mereka melisankan Yud He Waw He. Walaupun ada tulisan Yud He Waw He, dia akan baca apa? Akan baca kalau nggak Hashem yakni Adonai, dia akan baca. Karena kenapa? Di salah satu dari 10 perintah Torah atau the Ten of Commandment ya, Yud He Waw He itu diyakini adalah nama sang ilah dan tidak boleh diucap sembarangan. Itu dasar teologis mereka. Bukan berarti nggak mau sebut nama itu karena gimana, tapi ada aturan di dalam keyahudian, yaitu 10 perintah Torah atau the Ten of Commandment. Nah itu dasarnya saya jelaskan juga. Nah tapi bukan berarti kita tidak bisa mengetahui orang Yahudi membacakannya seperti apa. Loh kok
gitu, orang Yahudi nggak pernah sebut Yud Wauhe di zaman ini, tapi kok si Reski bisa ngomong kayak gitu kan? Kita bisa melacaknya karena gini. Saya tunjukkan dulu barangnya. Ini yang Ya, saya silakan, sebut ya. tadi dan saya juga tunjukkan ya. Namanya adalah koren tanah. Nah, di dalam koren tanah ini sudah dibentuk, sudah dibuat menggunakan teks mesorah istilahnya. Yaitu apa teks mesorah? Tulisan Ibrani yang sudah ada tanda bacanya. Ada Shefa dan ada Nikudnya. Nah ini kan terlihat nih kayak ada titik-titik, kayak huruf T kecil ya. Titik Ya, dua, ya, lalu ada ya. garis. Nah itu adalah tanda baca namanya. Harokat Namanya ya Nikud. dalam Islam ya. Ya harokat, dalam Harokat kita ya. kayak harokat dan tajwid seperti itu. Nah Ya. ketika kita melihat teks Yud Wauhe yang ini nih yang saya tunjuk ya, terlihat ya bang, sama kan Yud Wauhe kan? Berdasarkan Ya, Nikudnya, berdasarkan tanda bacanya, ini dibaca Yewah dibacanya. Oh iya betul. Bukan Yahweh, bukan Yehua, bukan Yehova. Makanya saya sering kali kajian membahas tentang ideologi. Orang Yahudi nggak kenal si Yahweh, orang Yahudi nggak kenal si Yehova, orang Yahudi juga nggak kenal sama si Yehua. Entah itu tukang cilok dari mana gitu, entah itu tukang cilok yang dagang di depan gereja mana, saya nggak tahu gitu loh. Karena kenapa orang Yahudi nggak kenal itu, gitu loh, nggak kenal itu. Karena kenapa? Nggak ada satupun di dalam teks Torah seperti yang saya tunjuk ini yang bisa dibaca Yehua, Yahweh, Yehova, nggak ada. Tapi dibacanya Yewah, dibacanya Yewah. Pakai ye Ada- berarti ya Bang More. Ye, Jadi gini ya. Bang, mohon maaf ya, bentar ya. Ya, Ketika monggo. ini kan kata halelu ini kan asalnya kan bahasa Ibrani kan Bang. Haleluya kan begitu kan. Jadi Ini potongannya ngerekam kan dong, ngerekam. haleluya. Lalu di dalam Islam kan disebut sebagai alhamdulillah ya kan. Segala puji atau puji bagi ya. Segala puji bagi Allah, lillah ya kan bagi Allah, dan haleluya puji bagi ya kan begini Bang. Artinya suku kata iya ini memang pembacaannya seperti Bang More katakan tadi iya, atau dia dibaca iya Bang. Kalau melihat dari pengucapan haleluya ini, kata haleluya yang dari bahasa Ibrani ini Bang, silakan Bang More. Ya dibacanya Yowah, dibacanya Yudnya itu dibaca karena kenapa di bawah Yud ada Sefa titik 2. Kalau abang baca ya Bang Raka cek di dalam Sefaria itu tulisannya kan kayak tanda petik ya, kita bacanya dari kanan ke kiri kan kalau huruf Ibrani itu terlihat huruf seperti tanda petik. Nah di bawah tanda petik itu ada titik 2-nya, titik 2 itu namanya Sefa. Nah ketika Sefa muncul di bawah huruf paling awal dalam sebuah kata, bukan kalimat ya tapi sebuah kata, itu dibaca epepet, jadi dibacanya ye, dibacanya. Jadi nggak ada yang sebut Kalau Yahweh. haleluya sendiri gimana Bang? Penjelasan Abang? Penjelasan Ya, kata haleluya sendiri. Haleluya sendiri, yahnya itu adalah singkatan atau ringkasan dari Yud He Waw He tadi, gitu loh. Seperti itu Bang. Tapi pembacaannya memang ya di kata haleluya itu. Ya, pembacaannya memang seperti itu. Dalam kaidah teks Ibrani, saya jawab objektif benar. Nah, lalu saya akan jelaskan lagi di sini ya. Dalam perspektif orang Yahudi, Yud He Waw He itu setara dengan Allah. Ini bukan kata orang Islam ya, kata orang Yahudi perlu digarisbawahi. Ya, gimana? Kesetaraannya itu gimana? Oke, kesetaraannya di sini saya bisa melihat rujukannya dari yang namanya Targum Ra'ibah Sa'adiyah Gaon yang tadi di awal-awal pernah saya sebut-sebut ya, Targum Ra'ibah Sa'adiyah Gaon. Sebentar, saya cari dulu nyimpennya di mana ya, Ra'ibah ke Sa'adiyah Gaon. Nah ini dia. Bentar. Izin saya tunjukin dulu ya Bang Raka ya. Ya silakan open cam. Silakan. Sebentar. Nah, Targum Ra'ibah Sa'adiyah Gaon itu saya jelaskan dulu sama saudara-saudara semua, yakni terjemahan Torah berbahasa Arab. Jadi Ra'ibah Sa'adiyah Gaon itu bukan nama pribadi tapi itu gelar Sa'adiyah Gaon. Artinya apa? Rabi sang penerjemah. Gaon itu penerjemah artinya. Jadi
dia disebut Raibah Saadiagawan karena kenapa? Kok disebut Rabi sang penerjemah? Karena dia menerjemahkan dari Torah berbahasa Ibrani ke bahasa Arab yang kita kenal namanya teks Yudeo-Arabic. Nah, teks Yudeo-Arabic itu apa? Elohim ya ini. Ya, betul. Nah, ini menariknya. Kata Yudhe Wauhe itu disepadankan dengan kata Allah dalam bahasa Arabnya. Ini bahasa Ibraninya nih ya. Weyomer Yewah ya. Yudhe Wauhe ya. Lalu apa? Weyomer itu artinya berkata. Artinya kalau dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Arabnya fakola sama juga berkata juga kan? Apa di sini? Fakolahu lahu. Nah, fakolahu ya. Kola berkatalah Allah. Iya, jadi Yudhe Wauhe disepadankan oleh Raibah Saadiagawan dalam bahasa Arab menjadi apa Bang Raka? Menjadi Allah. Nah, itu perpandangan orang Yahudi, ya. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Keluaran atau kitab Exodus. Bisa lihat di Sefaria, klik Sefaria, lalu klik ayat Exodus pasal 7 ayat ke-7, lalu diklik ayatnya nanti akan dimasukkan di videonya LAI ini Bang More. Jadi LAI itu punya alasan, punya alibi berdasarkan ayat ini sehingga kata Elohim itu diganti Allah di bukunya dia. Ini pernah lihat aku ini Beresit para Elohim. Dia ngomong bukan Bang, bukan Berasit ya, bukan Berasit bara Elohim Bang. Kalau Berasit bara Elohim itu di kitab Kejadian, bukan kitab Keluaran. Ini Keluaran Bang. Kejadian yang satu pada penciptaan langit itu ya. Saya akan jelaskan lagi. Memang Targum Raibah Saadiagawan ya, kata Elohim juga di dalam kitab Kejadian itu diterjemahkan menjadi alif lam lam ha, atau dalam Yudeo-Arabiknya ya ini alif lam lam he ya. Iya. Mengapa demikian Bang? Iya. Mengapa demikian? Saya jelaskan yang namanya apa itu literal translation, apa itu namanya dinamis translation. Mohon maaf nih Bang Raka agak berat sedikit karena kalau ngomongin tekstual pasti berat gitu loh. Makanya saya nggak pernah ada lawan saya kalau ngomong tekstual. Masalahnya orang Kristen cuma tahu teologis, nggak ngerti tekstual. Masalahnya. Ya gitu. Betul, nggak ngerti tekstual. Ya, beberapa orang kayak Rita Wahyu mungkin sedikit paham ya tentang. Iya. Tapi banyak ngibulnya juga Rita Wahyu. Betul. Ya, banyak ngibul. Nanti saya kasih tahu ngibulnya Rita Wahyu di mana, Bang. Nanti saya kasih tahu buat Bang Raka. Ya, gampang. Enggak ini harus jelas dulu ini terkait dengan ini. Jadi gini Bang More. Aku pernah lihat Rabi mengatakan apakah benar Allahnya umat Islam itu sama dengan Allahnya orang Arab itu sama dengan Allahnya bangsa Israel. Rabi itu mengatakan ya benar. Saya bisa jawab itu. Katanya bisa dia jawab itu dengan katanya gini Bang. Katanya dia mengatakan Allah itu berasal dari aliha. Silakan Bang, dijelaskan Bang ini Bang. Silakan. Iya, oke. Jadi saya lanjutin dulu soal Yehwah ini ya gitu kan. Lanjutin dulu. Yudhe Wauhe ini dalam perspektif orang Yahudi, khususnya Yahudi Arab, itu disetarakan dengan alif lam lam ha, menjadi Allah. Saya ngomong kayak gini bukan kata saya, tapi kata perspektif orang Yahudi. Buktinya mana? Buktinya teks Targum Raibah Saadiagawan, yaitu yang Yudeo-Arabik. Buktinya mana? Mari kita bisa lihat ini kan kitab Keluaran pasal 7 ayat 7. Di sini tertulis Weyomer Yewah atau Weyomer Adonai atau Weyomer Hashem kalau orang Yahudi bacanya. Karena nggak mungkin dibaca Yudeo-Wauhe oleh dia. Nah, lalu nggak berani dia. Lalu dalam teks Yudeo-Arabik ya ditulis apa oleh si Rasak gini ya, atau Rabi Saadiagawan. Ditulis dalam bahasa Arab faqala lahu. Ya betul, wahu lahu. Nah, lahunya diambil dari kata apa? Kata L. Yang ini. Alef dan Lamed dibacanya L. Ya, menjadi di Arabnya lahu. Yang akar katanya ya Tuhan, yang akar katanya ilah. Nah, saya juga saya juga nggak ngada-ngada nih ilah ini. Ini saya bukakan lagi nih. Ini buku saya banyak kebetulan nih, mohon maaf nih ya. Nah, ini yang saya buka namanya Qomus Al-Munjid fi Lughat wal Alam. Ya. Kata ilah dengan Allah itu beda. Kita bisa buka di dalam Qomus Al-Munjid fi Lughat wal Alam halaman ke-16. Nah, jadi kalau orang Kristen udah mabuk duluan baru lihat ya. Nah, di sini kan ada kata ilah. Ilah itu kan akar kata dari kata lahu tadi adalah kata ilah. Di sini dijelaskan apa itu ilah.
Ilah adalah alaha, uluha, wa ilaha, yang artinya sesembahan, dewa atau dewi artinya. Kata ilah tadi ini. Nah, definisi di sampingnya. Nah, sedangkan kata Allah itu berbeda, dijelaskan lagi di bawahnya. Allah ismu al-zat al-wajibul wujud, yang artinya apa? Ismu al-zat, nama suatu zat, al-wajibul wujud, yang maha ada, yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Jadi ismu al-zat itu adalah nama suatu zat yang maha ada, al-wajib, al-wujud, yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Dan ini ditulis di dalam Qomus Al-Munjid fi Lughat wal Alam. Dan kamus ini walaupun tulisannya Arab, bukan karyanya orang Islam, saya tegaskan lagi, tapi karyanya orang Kristen Katolik dari Beirut, Lebanon. Dan yang bikin bukan orang abal-abal, bukan sekelas jemaat, bukan sekelas jemaat yang tiap seminggu sekali cuma bisa jepit Bible di ketek gitu loh, bukan. Nah, saya jelaskan lagi, nama penulisnya yaitu Frater Louis. Gimana, Bang? Gini, gimana, Bang? Terkait yang Abang jelaskan tadi terkait perbedaan ilah, terkait ilah sama Allah tadi, ilah sama Allah, itu kan di Yesaya dikatakan tulisannya Tuhan, TUHAN huruf kecil, Allah, ALLAH. Itu kan kalau menurut nanti kita akan berangkat ke sana, Bang. Nanti kita akan berangkat ke sana, Bang. Ya, makanya ini dari tadi saya kepotong-potong terus, jadinya nggak nyambung. Nanti kita berkorelasi, kita akan jelasin lengkap nanti soal itu. Saya punya literasinya komplit gitu loh. Lanjut. Ya, bahkan bisa dikatakan di Indonesia cuma saya yang punya literasi selengkap itu tentang bahasan itu. Nah, jadi gini, tadi saya jelaskan dulu, kamus ini kenapa saya sering pakai dialog dengan Kristen. Karena kamus ini bukan dokumennya orang Islam, tapi dokumennya orang Kristen Katolik dari Beirut, Lebanon. Bahkan cetakan yang saya punya ini cetakan pertama ini, dan belum mengalami revisi. Dan asli ini dari Beirut, Lebanon. Dari Beirut ya. Jadi jelas gitu loh. Dan ini karya Frater Louis Ma'luf Al-Yasui dan Frater Bernard Totolini Al-Yasui. Keduanya adalah bapak gereja dari Katolik di Beirut, Lebanon, ordonya Jesuit, kalau dalam bahasa Arab Yasui. Bahkan dalam pandangan orang-orang Katolik mengakui orang-orang dari ordo Jesuit itu isinya ilmuwan semua, termasuk Louis Ma'luf dan Bernard Totolini Al-Yasui ini. Jadi bukan orang sembarangan, dan saya punya literasinya. Nah, lalu kita akan berangkat lagi ke permasalahan soal Yudhe Wauhe. Balik lagi ke sini. Ini sudah jelas ya. Ketika ada kata Tuhan yang diterjemahkan T-nya gede, U-nya gede, H-nya gede, A-nya gede, N-nya gede, berasal dari kata Yudhe Wauhe yang ini. Nah, dan mereka menerjemahkannya menjadi Tuhan, sebetulnya salah. Karena kenapa? Kalau menurut perspektifnya orang Yahudi, ini harusnya setara dengan kalau dalam teks Arab yaitu Allah, alif lam lam ha. Buktinya apa? Buktinya ini. Ini yang Arab ini adalah terjemahan dari Rasa Graibah Saadia Gaon. Ketika ada kata Yudhe Wauhe, setara dengan kata Allah. Nah, lalu saya buktikan lagi, itu kan baru satu, mungkin kebetulan ya, mungkin kebetulan. Saya buktikan lagi, ini ada di dalam kitab Keluaran, pasal 3 ayat ke-16. Di sini. Ketika ada kata Yudhe Wauhe, diterjemahkan menjadi Allah juga. Nah, ini yang Yudeo Arabiknya nih. Nah, alif lam lam ha. Jadi di sini jelas ya perbedaannya ya. Perbedaan antara penerjemahan Kristen dengan penerjemahan Yahudi. Kalau Kristen tuh keblinger gitu loh. Nah, lalu permasalahannya di mana? Nah, ini beda bahasan lagi nih. Sebenarnya saya bikin PPT ini di clipping lah gitu loh untuk kasih kuliah sama pendeta MYM sebenarnya. Yakni Muri Walianto Matalu PhD. Saya pengen kasih kuliah untuk dia nih. Makanya judulnya juga sudah sempat, Bang. Ya MYM-nya nggak berani bahas ini sama saya gitu loh. Moyo pengen. Belum. Dianya nggak mau. Kalau saya siap meladeni siapapun untuk bahasan ini. Terakhir Herdi dan kawan-kawan ya, itu 5 ekor lawan saya sendiri pontang-panting bahas soal ini. Yakni membedah soal kata Allah. Karena mereka nggak punya literasi. Ya. Cuma bisa ngeyel. Nah, di sini yang saya akan bahas ya, kekeliruan dari Kristen, yaitu menganggap bahwa
Allah itu bisa diterjemahkan secara literal dari kata Elohim, kan seperti itu ya Bang Raka, yang dipersoalkan sama Bang Raka ya, benar ya? Ya, kesimpulan mereka Nah, begitu. Ya, diterjemahkan oke. kata Elohim itu. Ya, saya akan jelaskan dulu kekeliruan mereka di sini. Kata Elohim, Bang Raka dan kawan-kawan semua, Bang Brewok dan Bang Santri Kota ya, serta Iwan Vilas semua yang ada di live chat. Kata Elohim itu bukanlah sebuah akar kata, saya katakan. Tapi apa? Kata yang sudah mengalami perubahan bentuk. Ketika kita bicara kata sudah mengalami perubahan bentuk, maka kata tersebut ada konstruknya atau ada formulanya, kata apa bertemu kata apa menjadi itu, kan gitu ya, dalam ilmu linguistik gitu loh. Nah, kata Elohim ini bisa dipecah, bisa dibelah dua, karena kenapa? Memang terdiri dari dua kata. Kata apa itu? Yakni kata Eloah atau Eluah ya, yang artinya sesembahan dalam bahasa Ibrani, dan juga plus imbuhan kata Yim yang artinya jamak maskulin dalam kaidah bahasa Ibrani. Nah, disatukan menjadi Elohim. Nah, ketika kita terjemahkan secara kaidah linguistik atau literal translation, itu nggak bisa serta-merta langsung jebret jadi Allah, nggak bisa. Karena kita bicara literal di sini. Kalau udah bicara literal, hukum linguistik harus terpenuhi. Jadi gimana? Harus kita pecah dulu kata Elohim plus kata Yim. Elah Elah dalam bahasa Ibrani, elah itu apa dalam bahasa Arabnya, Yim dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab jadi apa? Karena ini dari dua kata soalnya, dari dua kata ya. Jadi harus dua-duanya terpenuhi, yaitu apa? Kata elah atau eluah atau eloh, padanannya dalam bahasa Arab itu kata ilah, yang artinya sama, sesembahan dalam bahasa Arab. Eluahnya adalah sesembahan dalam bahasa Ibrani. Sepadan nggak Bang? Saya tanya sama Bang Raka. Sepadan, betul kan? Nah, Ya, ya. Sepadan. lalu kata Yim yang konteksnya jamak maskulin dalam bahasa Arab itu apa? Yang artinya sama, jamak maskulin juga, yaitu kata un. Jadi harusnya Elohim itu diterjemahkan dalam bahasa Arab bukan menjadi Allah, tapi jadi ilahun harusnya. Seperti itu. Monggo sampai sini mungkin Bang Raka mau menanggapi dulu biar apa namanya? Biar bisa berkembang nanti. Monggo tafadhol Bang Raka. Ya. Terima kasih. Jadi gini, ketika dikatakan bahwa Allah, ALLH, ada juga Allah dengan huruf besar semua, di Yesaya itu ada, saya temukan satu, yaitu Tuhan, T kecil semua kecil, dengan Allah semua besar. Tuhan di sini ketika dilihat dari terjemahannya, Tuhan yang huruf kecil semua itu Elohim, dan Allah yang huruf besar itu Yahweh ya Bang, gitu loh. Nah berarti kan nggak konsisten ini. Dalam arti Betul. begini, ketika Kristen menerjemahkan yang lain kata Allah itu sebagai gelar, tapi Allah di ayat khusus ini itu tuh Yahweh Elohim jatuhnya, gitu loh. Jadi Elohim Yahweh itu Yehuwa itu tadi itu disetarakan dengan kata Allah dengan huruf besar semua, Bang. Ini gimana, Bang? Menanggapi ketidak konsisten terjemahan di dalam buku Alkitab ini menurut Abang bagaimana? Ya, jadi intinya sebenarnya itu salah. Karena kenapa? Kalau kita kembali ke original teksnya, kata Allah berasal dari bahasa Arab, ya kan? Yang mereka pakai. Kata Elohim dan Yud-Heh-Waw-Heh Yahweh berasal dari bahasa Ibrani. Dan kedua bahasa ini, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Arab, dalam disiplin ilmu linguistik ya atau kebahasaan, dua bahasa ini dikenal adalah bahasa eksklusif. Apa sih maksudnya bahasa eksklusif? Bahasa eksklusif itu yang nggak cuma punya bunyi, nggak cuma punya fonetik, punya kata, tapi punya juga aksara, punya huruf gitu loh. Nah, seperti bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang non eksklusif dikatakan dalam disiplin ilmu linguistik ya. Karena kenapa? Cuma punya bunyi, hurufnya nggak ada, kan gitu ya Bang ya. Kita belum pernah temukan kan huruf bahasa Indonesia, nggak ada kan? Gitu loh. Tapi kalau kita bicara bahasa Arab, ada bahasanya, hurufnya pun beda. Bahasa Arab pula gitu loh, hurufnya juga huruf Arab pula. Nah, itu yang namanya huruf eksklusif. Ini kerangka berpikir ini dulu kita perlu paham. Nah, persoalannya Bang, ketika kita bicara, iya ini Bang, saya mau jelasin Bang, dipotong dulu, saya mau jelasin ini bentar. Ya. Jadi
ketika kita mau ngomongin soal tadi huruf besar, huruf kecil, huruf besar, masalahnya Bang, dari kedua huruf bahasa eksklusif tadi, baik Ibrani maupun Arab itu nggak mengenal huruf besar, huruf kecil Bang. Jadi ya itu cuma bisa-bisanya FAI doang Bang, gitu loh. Itu jawaban saya LAI Bang. ya, berarti ya kesimpulannya itu karangan LAI ya. Ketika ada ketidakkonsistenan di dalam kitab mereka, dikatakan bahwa ALLH huruf besar semua, tapi merujuk kepada YHWH. Artinya kan dia mengatakan secara tidak langsung Allah itu ya Yahweh itu atau Yehuwa itu. Kalau menurut abang sendiri, Yehuwa itu proper name atau sama seperti Hasem Bang? Dia sang pemilik nama. Panganan favorit apa nih kalau Oke. kasih Kalau untuk Yud-Heh-Waw-Heh sendiri berdasarkan literasi Yahudi itu proper name konteksnya. Kenapa kok saya pakai literasinya Yahudi? Konteksnya proper Ya name. karena Jajan iya yang bukan kenal itu masa link cuma juga ya? cuma literasi Yahudi, literasi Islam nggak ada yang membahas itu soalnya. Jadi itu proper name dalam perspektif Yahudi. Kalau perspektif Islam no comment. Karena kenapa? Islam nggak membahas soal itu. Seperti itu Bang. Ya, enggak ada bahasan soal itu. Ya. Ya. Pertanyaannya gini kan, apakah Tuhan, tinggal poin yang nomor 3, apakah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama? Kan persoalannya itu yang sering diperdebatkan ya. Sebenarnya sih mudah jawaban itu. Menurut perspektifnya Mori saya dan juga mengacu kepada apa yang dijelaskan oleh Rambam atau Rabbi Ben Maimon atau Maimonides ya, mengatakan sama. Mengapa bisa sama? Secara konsep agama Islam dan agama Yahudi itu memiliki konsep ketuhanan yang sama, yaitu apa? Mengesahkan Tuhan seesa-esanya, nggak esa dibuat-buat, 3 harus disebut satu, nggak benar-benar satu, gitu loh. Dengan bukti adanya penegasan iman bahwa Tuhan itu yakni satu tunggal. Di dalam Islam ada kalimat tauhid. Ini terkait ini. Jadi kan sempat saya singgung juga, mohon maaf ya kepotong, nanti takut lupa. Di perjanjian lama ini kan jadi ayat favorit bagi orang Kristen tetangga sebelah ini. Ketika dia mengatakan di situ ada Allah, ada Roh Allah, ada firman-Nya. Lalu dia memvonis itu ayat Trinitas Bang di Torah. Gimana menurut Abang? Ya nanti saya akan bahas itu semua nanti satu-satu Bang, biar kita sistematik lanjutin. Ya sistematik. Pertama, takut lupa nanti dibahas ya, lanjut. Saya catat di pertanyaan kedua tadi nanti. Nah, apa buktinya kalau Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam itu konsepnya bisa sama? Tadi seperti konsep orang Islam memiliki konsep dengan ditegaskan dalam tradisi oral, tradisi lisan, yaitu dengan yang namanya kalimat tauhid. La ilaha illallah, la artinya tiada, illallah, la ilaha, ilahanya yang dituhankan, kecuali yakni Allah, selain Allah. Jadi nggak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak mengenal konsep politeisme, tapi monoteisme, nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dalam pandangan orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri memiliki konsep yang sama dengan penegasan keimanan mereka secara lisan yang dikenal dengan namanya Shema. Shema Yisraela, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Shema Yisraela, dengarlah bangsa Israel, Adonai Elohinu, Tuhan ilah kita, Adonai Echad, Tuhan itu esa. Sama juga, sama-sama secara esensi mengesahkan Tuhan seesa-esanya, bukan diesa-esakan, tapi Halo? Hilang Bang suaranya Bang. Hashem Elohim, kita pun sama. Tiada Iya. Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara konsep sama. Oh, hilangkah suara saya? Ya Nah, sudah seperti muncul itu. lagi. Nah, lalu ya, ketika penegasan keimanan tadi sama, maka secara konsep antara orang Yahudi dan umat Islam itu sama, yakni Tuhannya cuma satu. Tapi akan muncul pertanyaan gini, kalau misalkan satu, mungkin konsepnya aja satu, tapi bisa jadi oknumnya beda. Kayak kalau kita lihat pagan Zoroaster juga, dia itu walaupun pagan, walaupun nyembah dewa gitu kan, tapi dia konsepnya monoteism. Karena kenapa? Hanya nyembah satu dewa, nggak nyembah banyak dewa, cuma satu dewa yang disembah gitu loh. Zoroaster itu atau Majusi, dalam literasi Islam dikenal Majusi.
Itu hanya nyembah satu dewa. Oh, mungkin aja konsepnya sama tapi oknumnya beda. Simpel sebenarnya kalau mau jawab itu. Jadi gini, di dalam ibadahnya orang Islam dan di dalam ibadahnya orang Yahudi, dalam sholatnya orang Islam dan dalam tefilohnya orang Yahudi, itu sama-sama dalam doanya mengakalkan nama Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Nah, orang Islam ketika sholat pasti nyebut nama Ibrahim. Karena kenapa? Itu bentuk apresiasi kepada bapaknya para nabi yang mengajarkan ajaran tauhid, yaitu siapa? Abraham atau Ibrahim dalam bahasa Arab. Buktinya mana? Buktinya ketika tahiyatul pasti kan baca kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Benar kan? Nah, orang Yahudi juga melakukan hal yang sama. Menyebut nama Ibrahim juga atau Abraham dalam bahasa Ibraninya. Bunyinya seperti apa dalam tefilohnya? Elohei abotenu, Elohei Abraham, Welohei Yesak, Welohei Yakub. Nah, sama menyebut Abraham atau Ibrahim, itu yang pertama penegasannya. Yang kedua, kalau kita kaji dari kata Elohei abotenu, ilahnya nenek moyang kita, artinya dalam bahasa Ibrani. Elohei Abraham, ilahnya Ibrahim, Wei Elohei Yesak, dan ilahnya Ishak, Wei Elohei Yakov, dan ilahnya Yakob. Nah, sehingga pertanyaannya simpel. Kita menyembah nggak ilah yang disembah oleh nabi-nabi tadi? Iya, kita yang muslim nyembah itu. Selesai, Tuhannya sama. Clear. Betul kan? Ya, Bang. Bang More, ini di ketikan ini bahas lagi ehad yahid. Kan di surat Al-Ikhlas kan dikatakan kul huwallahu ahad ya kan, dan ada kata ehad ya, Sema Israel Elohinu Adonai Elohinu ehad. Ehad di sini padanan kata ada ahad di dalam surat Al-Ikhlas di dalam Islam. Apakah benar pernyataan Kristen yang mengatakan ehad di sini adalah satu yang terdiri dari unsur-unsur, Bang, sekaligus menjawab Roh Allah, Allah dan firman-Nya? Silakan, Bang. Ya, serang gini. Nanti saya bisa tunjukkan ya, namanya Kamus Leksikal Ibrani. Nah, Kamus Leksikal Ibrani ini dari otoritas keyahudian, bukan dari kalangan kekristenan. Kata ehad itu artinya tunggal. Memang artinya bukan angka satu, tapi artinya tunggal. Dan orang-orang Yahudi tidak pernah mengartikan ehad sebagai kesatuan. Makanya dia katakan tunggal, gitu loh. Kalau bilangan angka jumlah satu, itu memang yahid, gitu loh. Tapi kalau tunggal, yakni ehad. Nah, Rabi Salomo ben Yesak mengartikan juga, kata ehad memang bukan sebuah penomoran. Bukan sebuah bilangan yang jumlahnya satu, tapi dapat didefinisikan angka satu. Karena kenapa? Hanya tunggal, tidak menjadi kesatuan. Itu menurut perspektifnya orang Yahudi, gitu loh. Berarti Kenapa pernyataan orang Kristen, sepihak dari Kristen yang satu kesatuan itu bisa dibantah ya, Bang? bisa dibantah, sangat bisa dibantah. Bahkan saya pernah di channel saya mengajukan tantangan sayembara 100 juta. Kasih saya karya leksikografi Ibrani berdasarkan orang-orang Yahudi yang menuliskan kata ehad itu adalah kesatuan. Kasih ke sini, nggak perlu minta 10 karya leksikografi, cukup satu. Tunjukkan ada kata ehad dan itu bisa diartikan kesatuan. Kasih ke saya, berikut nomor rekening, saya transfer 100 juta. Dan udah 2 tahun tantangan ini nggak ada yang jawab. Sampai Bambang Nursena pun juga nggak ada yang jawab, gitu loh. Nggak berani nih kasih karya leksikografi. Nah, mungkin ada yang nanya, apa sih Bang karya leksikografi? Karya leksikografi itu artinya kamus leksikal. Maksudnya gimana, kamus terjemahan gitu? Oke, saya jelasin lagi nih, biar nanti nggak nanya 2 kali ya, gitu loh. Jadi gini, kamus itu memiliki 2 fungsi, 2 fungsional. Saya jelaskan. Yang pertama, fungsi translating. Nah, fungsi translating ini menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Contohnya, kamus misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini jenisnya kamus translating, kamus menerjemahkan. Nah, ada juga yang namanya kamus leksikal. Kamus leksikal itu seperti apa? Seperti KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menjelaskan definisi dan artikulasi dari tiap kata dalam sebuah bahasa.
Nah, jadi yang saya minta apa di tantangan saya? Berikan saya kamus bahasa Ibrani yang menjelaskan definisi dari kata per kata dalam kosakata yang ada di bahasa Ibrani yang mengartikan ehad itu kesatuan. Saya berani kasih 100 juta kalau ada. Nggak perlu 10 karya leksikografi, cukup 1 kalau ada. Hubungin saya, fotoin sampul kamus Ibraninya ya. Lalu juga WA ke saya berikut nomor rekening Anda. Dan sudah 2 tahun ini belum ada yang menjawab gitu loh. Karena kenapa ya? Memang nggak ada karya leksikografi Ibrani yang menjelaskan kalau ehad itu adalah kesatuan. Itu cuma menurut perspektifnya Avodah Zarah. Apa itu Avodah Zarah? Para penyembah berhala. Kalau menurut perspektif orang Kristen, kata tersebut tertuang kepada siapa? Para penyembah Yesus dan juga pengiman perjanjian baru. Ya, silakan. Itu agama apalah, jawab sendiri. Seperti itu Bang Raka yang bisa saya jelaskan. Ya, ini loh Bang, mereka itu tetap aja memaksakan bahwa konsep Trinitas itu ada dengan dalil ya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika roh Tuhan melayang-layang, ketika Tuhan berfirman, dia mengatakan itu ada Allah, roh Allah, dan firman-Nya. Lalu dia memberikan kesimpulan bahwa itu adalah Trinitas, Bang. Gitu. Halo? Berarti yang dimaksudkan itu adalah kitab Berasit ya Bang ya, yang soal kejadian itu Iya. yang Ya, apa itu. roh Allah Iya, melayang-layang ada roh dia. Allah yang melayang-layang, terus ada Allah berfirman, terus ada Allah di situ. Jadi 3 dalam 1 kata mereka. Gimana ini, Bang? Aduh, astagfirullahaladzim. Ya gitulah kalau mereka cuma mau dibohongin sama terjemahan ya kayak gitu. Tapi permasalahan gini Bang, kita kembali lagi ke standar dulu ya, biar kita nanti enak ngebahasnya. Kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Jadi tentu yang lebih otoritas yakni orang Yahudi, ya kan, betul kan? Nah, ini lagi-lagi saya bukakan nih, yang namanya Tanakh. Nah, ini Bang Raka, Bang Brewok, Bang Santri Kota bisa lihat lagi ya. Ini The Koren Tanakh dari Yerusalem Jewish Publisher. Ya. Nah, kita lihat nih. Ustaz Wafi seneng kalau saya buka ini gitu, kalau bahas Ruah Elohim tadi ya. Aduh, sayang nih sahabat saya nggak naik nih Ustaz Wafi nih, nggak ada nih. Aduh. Kita lihat kata Weruah Elohim. Nah, ini katanya nih kalau dalam teks Ibrani ya. Ini yang saya tunjuk kata Weruah. Dan ini artinya, dan ini dibacanya Elohim. Orang Yahudi apakah menerjemahkannya seperti LAI? Oh enggak. Bukan roh Allah, tapi apa dibacanya di sini? Wind from God. Karena kenapa? Ruah itu dalam konteks bahasa Ibrani artinya angin. Bukan roh. Roh itu bahasa Ibraninya Yedonim. Artinya, ruah itu artinya angin, bukan roh. Gitu loh. Bahkan di dalam Targum Raibah Saadia Gaon ya, yang Yudeo-Arabik, kata ruah tadi diterjemahkan menjadi kata riyah. Riyah dalam kaidah bahasa Arab artinya angin. Gitu loh. Cuma umat kesalahan terjemahan yang menerjemahkan Weruah Elohim jadi roh Allah nih, seperti ini nih. Ini yang saya buka Alkitab ya, ini Alkitab bahasa Indonesia dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah. Makanya itu lagi-lagi umat Kristen itu ketipu sama terjemahan. Nah, kalau di sini mendadak jadi roh Allah. Di kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Nah, sekarang saya mau tanya lagi sama Bang Raka. Iya, betul. Orang Yahudi menerjemahkan jadi apa, Bang? Di sini wind from God. Ya, angin dari Tuhan kan begitu. Angin dari Allah. Kok bisa jadi roh Allah? Ini gimana ini orang-orang terjemahan ini? Ya harus tanyanya sama Pak Anwar Chen. Saya kebetulan Pak Anwar Chen itu sahabat saya. Pak Dr. Edwin Paskalis juga itu sahabat saya. Itu penerjemah-penerjemah DLAI semua. Nah, saya pernah DM-an sama Pak Anwar Chen ya. Sampai terakhir saya diblokir sama dia di Instagramnya. Karena kenapa? Mempertanyakan soal ini. Gitu. Makanya saya udah nggak mau nanya sama yang Kristen Bang. Karena kenapa? Masalahnya gini loh. Yang pakar aja nggak bisa jawab, apalagi tingkat jemaat. Iya. Nah kan gitu. Berarti kesimpulannya ketika dia mengatakan Allah itu adalah roh, itu pembohongan publik juga ya berarti? Lah, ya pembohongan publik lah. Silakan Bang, ditampilkan Bang. Pembohongannya ditampilkan lagi Bang. Ketika mereka mengatakan Allah itu adalah roh.
Nih, gini Bang. Ini kita buang dulu, oke ya. Kita buang dulu ke samping yang Bang ini. dulu, Bang Saya dulu di yang sini jauh. pakai ya, ini saya pakai kitab ini tulisan nih Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Ini buatan LAI. Jadi apa? Ada Ibraninya, ada bahasa Indonesianya. Nah, kita buka lagi yang dari LAI ini. Ini lebih lucu ini. LAI itu banyak kesalahan terjemahannya. Ini saya beli di tahun 2004. Dia juga terbitan tahun 2004. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2004. Jadi terbitan lawas ini. Dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, harusnya saudara-saudara Kristen ya, usahakan punya nih Alkitab yang saya pegang kayak gini gitu. Jadi biar pinter. Jadi ada Ibraninya, ada terjemahannya gitu. Dan di sini ada namanya istilahnya skolian. Skolian itu komentari. Jadi maksudnya gini loh, oh ayat ini hilang, nggak ada di kodeks anu tapi ada di kodeks ini, dan ayat ini cuma di kodeks bla bla bla, ini pakai kode. Saya paham, nanti next time lah di live-nya Bang Raka saya jelaskan bagaimana cara membaca skolian ini atau footnote. Mantap. Nah, Ya, kita bahas dulu soal ruah ini. Ini ngawur ini kacau. Di sini ya ada kata ruah Elohim nih, sama juga ruah Elohim. Tapi LAI menerjemahkannya menjadi roh Allah. Roh Allah. Sedangkan orang Yahudi sendiri di kitab yang sama, saya tunjukin lagi. Ini dari The Koren Tanah ya, punya orang Yahudi dari Koren Publisher Yerusalem. Kata Weruah Elohim yang ini, Weruah Elohim sama kan tulisannya Bang ya? Ya. Orang-orang Yahudi menerjemahkannya menjadi apa? Angin dari Tuhan, wind from God. Ya. Tiba-tiba LAI dengan sembrono menerjemahkannya menjadi roh Allah, iki piye. Saya tanya ke Anwar Chan nggak ada penjelasan. Malah ngeblok IG saya. Makanya saya udah males saya gitu. Karena kenapa? Yang pakar aja nggak bisa jawab, apalagi tingkat jemaat gitu Bang Raka. Nah, kesalahan terjemahan seperti itu Bang Raka, itu terjadi juga. Saya kasih contohnya aja ya, ntar nih. Ada lagi nih, yang lucunya di dalam Samuel, lalu mana ya? Yang soal Sheba Shanim. Ntar dulu. Oh ini. Nah, ini kan di sini ada kitab 2 Samuel ya. Pasalnya ke-24, ayatnya saya ambil ke 13. Ini nih. Dibaca di sini, kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahu kepadanya dengan berkata, akan datangnya menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu. Kita fokus sama kata 3 tahun ya Bang. Di sini LAI menerjemahkannya dengan kata 3 tahun. Sedangkan kalau kita lihat teks Ibraninya, di sini berbunyi Seba Sanim. Seba itu artinya 7, Sanim itu artinya tahun. Tapi LAI Simsalabim ada kadabra dikorupsi 4 tahun, jadinya di sini 3 tahun. Itu berarti orang yang solid dalam pandangan Yahudi. Tuh, Karena saya nggak ada Bang nggak gitu Bang? Kenapa Bang nggak begitu? Kenapa Bang? Kenapa bisa kayak gitu? Karena gini, di dalam original teks yang Ibraninya terkait diksi soal Gad mendatangi Daud ya, lalu menceritakan akan masanya datang masa kelaparan, itu diceritakan di 2 kitab. Satu di kitab Samuel, yang kedua di kitab Tawarikh. Di kitab Tawarikh tertulis Salosanim yang artinya 3 tahun. Nah, jadi secara original teksnya, secara teks Ibraninya itu memang ada kontradiksi. Samuel bilang 3 tahun, Tawarikh maksud saya gini, Samuel bilang 7 tahun alias Sebasanim, Tawarikh bilangnya Salusanim 3 tahun. Nah, lalu di sini Simsalabim ada kadabra, peran LAI bermain, disulap jadi 3 tahun semua. Biar yang taunya terjemahan nggak sadar kalau itu ada kontradiksi. Gitu Bang Raka jawabannya. Bahkan terjemahan pun bisa dirubah ya Bang. Menurut bahkan beda dengan kitab aslinya, rujukannya ya, padahal itu ya. Betul. Halo? Coba aja lah, silakan nih saudara-saudara yang Kristen ini screenshot ya. Bang, ini, mumpung ada Bang More ya, bentar.
Heeh. Saya tanya, gini. Yesus itu kan Hebrew kan Bang ya, bangsa Israel kan. Ya, 12 berbahasa rasul Ibrani dan juga juga muridnya Aramaik, dua Jadi bahasa. ini juga membahas berbahasa sunat. Ibrani juga Aramaik kan. Tapi pertanyaan saya begini, yang jadi penasaran saya ini Bang. Kenapa kok perjanjian baru itu tertulis teks aslinya Yunani Bang? Nah, itu saya nggak paham juga itu. Kalau soal Nah, itu. itu Dan Moreh juga tadi memang maaf, menurut yang bukan tadi porsi tuh saya untuk dua menjawab. tawari. Maaf Moreh, tadi 2 tawari berapa Moreh? Yang barusan itu? Yang 3 tahun sama 7 sebentar. tahun Saya Moreh? juga kurang apal ya 2 tawar. Heeh. Sebentar. Iya. Eh, coba saya sebentar ya, saya coba cek di sininya dulu. Karena saya memang agak lupa saya teks tawari karena itu apa ya mainan saya tahun 2004 zaman di Kaskus itu. Sebentar. ya yang ini yang Ya mungkin bikin dilanjut dulu aneh, lah pertanyaan bikin- Bang ya, pertanyaan Bang Raka dulu. Iya. Monggo Bang. Ya, Boleh. yang bikin saya aneh ya, penasaran, Yesus itu bangsa Oh, seperti ada gangguan ini sudah. lah kok di perjanjian baru itu tertulis bukunya di dalam bahasa Yunani gitu loh Bang. Pertanyaan saya apakah Yunani ini terjemahan atau memang kejadian itu tertulis di dalam bahasa aslinya memang Yunani. Lah kalau begitu bagaimana itu bisa terjadi Bang? Bisa dijelaskan Bang terkait ini? Ya harusnya sih apa ya? Kalau saya melihat sejarah gini ya, pertama kali Bible dikodifikasi itu di tanah di mana orang-orang Yunani berada, orang-orang Roma berada, gitu loh. Jadi nggak dikodifikasi di apa namanya di Israel, enggak. Tapi di mana? Tapi di Yunani. Bahkan orang Lanjut, Bang. Kristen, ya orang Kristen punya kitab full dari PL ke PB yang penuh itu ketika sudah eranya Konsili Nisea setelah lewat tahun 325 Masehi. Karena kenapa? Kalau kita membaca dalam literatur sejarah gereja dan sejarah konsili-konsili, di dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi itu membahas 2 hal. Satu tentang duinaturnya Yesus, yang pertama. Yang kedua, pengklasifikasian, penyaringan, kodifikasi yang masuk ke dalam kitab suci. Nah, jadi Alkitab yang kita lihat sekarang nih, yang dipakai orang Kristen sekarang, itu baru dikodifikasi setelah Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Dan itu yang merumuskan orang-orang Yunani. Ya mungkin karena yang merumuskannya orang Yunani, makanya pakai bahasanya Greek Koine atau bahasa Yunani. Gitu mungkin Bang Raka yang bisa saya jelaskan. Mungkin ya, gitu loh. Ya, ini Bang, ini aku pegang Talmud Bang, Bang Moreh. Ya. Kelihatan ya, yang aku pegang Talmud ini ya. Oh bukan Bang, itu bukan Talmud, itu saya tahu buku tersebut karya Ya, betul. dokter siapa ya? Ya, Itu betul, judulnya ya, Talmud ringkasan buku ya, hitam ringkasan Yahudi. dia. Ya. Tapi Betul, gini ya, Bang, betul. tapi Tapi saya dia ngambilnya kan dari Oh salah. Itu banyak ngawurnya buku itu. Ya, gimana? Saya pernah buat buku tandingan untuk komentarin itu. Kalau saya orangnya fair Bang. apa, Bang? Saya Silakan. saya katakan ya, saya bukan seorang misionari Islam. Saya juga bukan seorang kristolog. Tapi saya analis perbandingan agama. Jadi ketika ada buku yang konteksnya menuliskan Kristen harus salah, Yahudi harus salah-salahnya, Islam kudu benar, saya nggak setuju. Jadi harus dibahas secara objektif. Saya udah cek buku itu yang judulnya namanya Talmud Buku Hitam Yahudi namanya judulnya. Dan saya pernah buat buku komentar terkait buku tersebut. Dan isinya banyak ngawurnya, saya katakan. Cuma masalah Gitin aja, Gitin benar, Sanhedrin benar, sisanya salah semua. Ya, yang berani ini yang saya katakan itu. tanyakan Sanhedrin ini Bang, Sanhedrin. Silakan ini. Minta tolong dikomentari apa ini? Dalam kitab Sanhedrin disebutkan profesi Maryam ini, Ibu Al-Masih di sini, itu sebagai pelacur, Bang.
Oh, sini itu bukan tulisannya di pelatur Sanhedrin. profesinya. Salah, itu bukan di Ini Sanhedrin. tulisannya Itu kitab Sanhedrin. Ini saya membaca ini, Bang. Ya silakan Oke, komentar. saya tunjukin sama abang. Makanya saya bilang bang buku itu Ya, salah. ya. Gini loh bang, kalau saya fair aja ya. Kalau kita mau bahas Yahudi, abang bawanya literasi Yahudi bang Raka. Bukan orang yang konon lihat dari Yahudi gitu loh. Kalau saya bilang konon, karena kenapa? Saya sudah meneliti kitab tersebut, buku tersebut, dan saya sandingkan dengan Talmudnya. Saya punya Talmud aslinya bang, yang berbahasa Ibrani. Kalau mau kita bahas, kita bongkar di sini bisa gitu loh. Ya, Nah, enggak. Jadi ya. gini, yang Ayat pernah sebentar saya bang Raka, baca saya juga. perlu luruskan Ya, sama silakan, umat. silakan. Sebentar, saya perlu luruskan luruskan dulu, sama luruskan umat. dulu. Nah, yang konteks soal tadi mengomentarin Maryam itu bukan di dalam Sanhedrin, tapi di dalam Igerot Harambam Taiman 10. Salah. Jadi abang nanti bisa buka apa namanya? Bisa buka Sefaria ya. Waduh, Apa ya? Mantul, Pak. Pak Ustadz, mantul, Pak. Mantul Pak. Pak D, mantul, Pak D. Ah, ini kayaknya kelaparan dia ini. Mantul ya? Mau cari makan. Ya. Ya, jadi saya jelaskan lagi Enggak, ya. ini saya lagi Nanti ngepas abang bisa pakai- cek. Naik lagi, Pak Ustadz. Naik lagi. Lanjut. Ya, jadi Bang Raka bisa cek nanti masuk ke dalam Sefaria, lalu buka yang namanya apa namanya Midras ya atau komentari, Midras, atau ya. bisa searching langsung di kolom pencarian namanya Igerot Harambam Taiman 10. Itu ada catatan soal Maria tadi. Jadi salah kutip, bukan Sanhedrin. Sanhedrin tuh sedikit pun nggak menceritakan soal Maria. Sanhedrin tuh menceritakan Tapi soal profesi itu hukum-hukumnya benar orang ya, Yahudi. Bang? Profesi yang disebut Betul, di situ memang betul. bukan Dikatakan pelacur, bukan itu pelacur, betul di tapi kitab. Apa? bukan dikatakan pelacur. Nah itu makanya saya perlu luruskan. Saya mohon maaf nih ya, saya di sini perlu katakan jujur ya. Saya sendiri orang yang banyak mengkoreksi, nggak cuma Kristen, tapi tradisi-tradisi mewarisi kesalahan dari kristolog sebelumnya itu berusaha saya luruskan. Walaupun saya juga kalau ngomong fair-fairan ya, dengan orang-orang yang berprofesi kristolog saya banyak dimusuhin. Oke, tadi terhenti sejenak ya. Sorry sekali.